standar. Ini ada komposisi gitu ya. Komposisi maksudnya adalah yang paling atas di sini HNO3 liquid, kemudian di dalam 1 gram mol H2O, di dalam 2 gram mol H2O dan seterusnya sampai 100. Ya, ini sudah ada delta H formation-nya, delta HF-nya. Jadi untuk mengetahui kalau 900 kg air dicampur dengan 60 kg nitric acid, berarti kita harus mencari ini molnya berapa gitu ya. Jadi ini dibagi dengan molecular weight-nya. Kemudian yang air di sini juga dibagi dengan molecular weight-nya. Ya, dibagi. Setelah itu dibuat rasionya, rasio mol nitric acid dengan atau terhadap mol air. Nanti 1 mol nitric acid itu berada di dalam berapa mol H2O untuk campuran yang B ini. Nah, setelah itu baru kita cari berada di mana H2O-nya berapa mol untuk 1 mol nitric acid. Misalkan nggak pas nilainya ya, untuk H2O-nya nggak pas 10, misalkan 8 gitu ya, berarti kita cari dengan cara interpolasi untuk cari delta H solution-nya. Sini. Nah, kalau yang 28.7 ini berarti kita butuh grafik. Ini grafiknya. Sebuah closed tank yang diisolasi mengandung 250 kg larutan 20% sulfuric acid, ya, asam sulfat pada boiling point-nya. 100 pon 98% larutan asam sulfat ditambahkan secara pelan-pelan ke larutan awal dengan pengadukan berapa suhu akhir, komposisi akhir, dan berat akhir dari solution di dalam tangki. Gunakan appendix I. Jadi di sini komponennya ada H2SO4 dan H2O. Ya, kemudian di sini kalau ini saya masukkan data-data CP dan juga delta H solution-nya. Ini formation ya, ini delta H formation-nya. Tapi di sini kita bisa menghitung entalpinya atau energinya bukan dari sini ya, tapi dari grafik. Kan kemarin ada contoh juga ya dari grafik. Jadi di sini kita ini dulu aja ke mass balance-nya dulu. Ya, di mass balance yang sudah diketahui larutan 1 250 kg dijadikan ke pon aja karena grafiknya ini BTU per pon. Jadi dikonversi ke pon. Kemudian untuk mass fraction-nya kan sudah tahu ya, 0,2 untuk H2SO4, terus 0,8 untuk H2O, sehingga masanya bisa dihitung. Kemudian larutan 2 sudah diketahui dalam pon 100 pon. Fraksi massa juga sudah ada, tinggal dimasukkan massa masing-masing komponen. Setelah itu baru kita ke mass balance. Ini sudah diketahui semua, jadi langsung tinggal menghitung aja ya untuk final konsentrasinya berapa dan
total massa larutannya berapa. Ya, ini fraksi massanya untuk final solutionnya 0,32% larutan sulfuric acid. Ya, totalnya 651,16 pon. Sudah, berarti ini sudah dua pertanyaan sudah terjawab, tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu suhu akhir dari larutan. Nah, yang larutan pertama 20%, jadi di sini ya. 20 kita tarik ke atas sampai ke boiling point, ke garis untuk boiling point. Ini kan ada tulisannya boiling point of 1 atm pressure, at 1 atm pressure. Nah, tadi 20-nya di sini. 20. Nah, sini ya. Terus tarik ke kiri untuk mendapatkan BTU per ponnya, entalpinya. Kalau kita lihat di sini berarti kan nggak pas 90 ya, lebih dari 90. Anggaplah 92. Di sini larutan 1 ini 92 BTU per pon. Terus yang larutan 2 ini agak susah ya karena grafiknya melebihi yang ada. Ini 98% di sini. Terus lah ini kan tadi garis boiling point-nya itu kalau diteruskan ke atas gitu ya. Sampai memotong gitu ya, kita anggap 202 gitu. Nah, setelah itu kita bisa menghitung entalpi larutan akhir ya dengan cara seperti yang di contoh soal kemarin. Jadi di sini massa larutan 1 dikali entalpi, kemudian ditambah massa larutan 2 dikali entalpinya. Terus dibagi dengan massa larutan final, ya ini, massa total larutan final dibagi ini. Oke, sama dengan 108,89 atau 109 ya. Dari sini kita sudah tahu fraksi massa atau konsentrasi dari H2SO4-nya 32%. Ini ya, misalkan 32 kita tarik ke atas sampai berpotongan dengan entalpi final solution tadi 109 gitu ya di sini. Nah, perpotongannya ini ternyata kok pas di garis ini ya, garis miring ini untuk suhunya ya, kebetulan meskipun nggak pas banget tapi sudah kita anggap nempel aja ya, ini titiknya supaya nggak interpolasi, bukan interpolasi sih, nggak mengira-ngira di sini gitu ya. Jadi kita bisa melihat untuk garis ini adalah suhu 230. Karena ini kan 220, kemudian ini 230, ada satu garis lagi di sini 240 dan ini 250. Ya, jadi di sini 230 Fahrenheit suhu akhirnya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, ke materi humidity.
Ya, di sini untuk humidity ini chapter 29, psychrometric charts dan penggunaannya. Materi humidity ini di ATK 1 juga sudah pernah ada. Cuman kan ke mass balance-nya. Nah, kalau yang di sini tuh nanti selain mass balance-nya juga dihitung energi balance-nya. Dan selain dengan menggunakan persamaan energi balance, ya, juga bisa menggunakan chart, ya, yang namanya di sini psychrometric chart. Yang pertama di sini terminologi. Jadi ada beberapa terminologi dalam materi humidity ini. Yang pertama, humidity itu sendiri ya disimbolkan H, atau juga bisa dinamakan specific humidity, adalah massa uap air per unit massa udara kering. Ya, di sini masanya bisa dalam kilogram atau pon. Jadi massa uap air per massa udara kering. Ya. Nah, di sini berarti dari persamaan 29.1, humidity ini kan tadi massa H2O vapor per massa dry air atau udara kering. Nah, ini sama dengan molecular weight dari H2O dikalikan tekanan parsial dari uap air H2O ya, dibagi dengan molecular weight dari udara kering dikali tekanan ya, tekanan udara kering, atau bisa juga P total dikurangi P uap air gitu ya. Jadi misalkan kita tahu dalam udara yaitu tekanan totalnya berapa. Di dalam udara itu kan ada uap air. Ya. Ada uap air dan juga ada udara kering ya. Kemudian ini juga sama dengan mol water vapor dikali molecular weight dari air dibagi dengan mol udara kering dikali molecular weight dari udara kering. Mol kali molecular weight itu kan sama dengan massa ya. Nah, kemudian ada terminologi yang lainnya yaitu humid heat adalah heat capacity ya, dari campuran udara dan uap air ya, yang diekspresikan pada basis 1 pon atau kilogram dry air. Sehingga humid heat di sini disimbolkan CS sama dengan Cp udara ya ditambah Cp H2O vapor dikalikan humidity. Ini persamaan 29.3, di mana heat capacity adalah semua energi per massa, bukan per mol, per degree. Kemudian dengan mengasumsi bahwa heat capacity dari udara dan uap air itu adalah konstan ya pada kondisi range yang sempit di sini ya berdasarkan eksperimen ya. Maka di sini ada hasil perhitungan untuk CS ya. CS di sini sama dengan 0,24 plus 0,45 kali humidity. Ini untuk satuan Inggris, sedangkan satuan SI, CS sama dengan 1 plus 1,88 kali humidity. Ya. Jadi dari persamaan 29.2
Di sini kemudian mengasumsi bahwa heat capacity dari udara dan uap air itu adalah konstan. Ya, untuk proses conditioning, ya, air conditioning dan juga proses humidification, maka dihasilkan hasil ini ya, perhitungan seperti ini. Sehingga tabel 29.1 ini menunjukkan parameter yang terlibat di dalam perhitungan humidity chart. CP air ini maksudnya udara ya, heat capacity dari udara. Untuk satuan SI nilainya adalah 1 kJ per kilogram Kelvin, ini yang satuan Inggris. Kemudian CP H2O vapor, CP-nya 1,88 kJ per kilogram Kelvin. Ini satuan SI, kalau satuan Inggris ini vapor ya. Kalau CP H2O liquid itu kan juga kita bisa ya tanpa melihat dengan mengasumsi konstan tidak mengikuti suhu itu kan ada juga ya 4,1, tapi itu yang liquid. Yang ini yang vapor. Kemudian di sini delta H vaporization. Ya, di sini adalah specific heat vaporisasi ya dari air pada 0 derajat Celcius. Itu untuk satuan SI 4.502 kJ per kilogram. Ini satuan Inggris. Kemudian untuk delta H udara, specific enthalpy of udara, ini dihitung dari persamaan 29.10. Ini yang satuan SI dan ini yang satuan Inggris. Tapi kita belum masuk ke ini ya, belum sampai 29.10, mungkin nanti setelah ini ada. Kemudian untuk delta H2O vapor, specific enthalpy dari uap air, ini bisa kita dapatkan di steam table. Kemudian terminologi yang lain, di sini ada unit volume. Unit volume adalah volume 1 pon atau kilogram udara kering plus uap air di dalam campuran udara. Di dalam udara total itu volume 1 pon atau kilogram udara kering plus uap air. Samaannya seperti di samaan 29.4. Ya. Ini untuk satuan Inggris, jadi P sama dengan 0,73 T Fahrenheit plus 336 dikali 1/29 plus humidity dibagi 18. Kemudian kalau satuan SI, berarti yang di sini P sama dengan 2,8 kali 10⁻³ T Kelvin ditambah 4,56 kali 10⁻³ kali humidity. Oh, ini kali T ya, kali T Kelvin kali humidity. Unit volume, kemudian dry bulb temperature atau TDB, ini adalah suhu biasa yang sering kita gunakan, yang sering kita ukur gitu ya untuk udara, tugas dalam Fahrenheit, Celsius ataupun juga Kelvin dan Reaumur. Kemudian T wet bulb atau TWB ya. Nah, ini mungkin kita bisa melihat dari sini dulu ya. Misalkan ada termometer kemudian dibungkus dengan kapas basah atau kain basah.
Itu ya. Kemudian diputar-putar ke udara gini ya. Putar-putar ke udara. Nah, di situ akan ada kontak ya. Di sini air yang ada di sini akan ada kontak dengan udara sehingga di situ ada uap air yang ada sebagian air yang menguap, kemudian ada uap air yang dari udara itu yang ke kapas basah tadi ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar ya untuk komponen H2O-nya. Ya. Nah, untuk H2O pada saat menguap itu berarti ada energi loss gitu ya. Sedangkan yang masuk ini ada energi yang masuk. Tuh. Kemudian kita bisa mengatakan bahwa suhu dari bab, ya babnya itu ini, ketika air di dalam wet wick atau air di dalam kapas yang basah berada pada keadaan kesetimbangan dengan uap air di udara, ya itu dinamakan suhu wet bulb. Gitu. Jadi pada saat air di dalam kapas basah ini berkesetimbangan dengan uap air yang ada di udara ya. Ini tadi ya, uap air ada di udara masuk ke sini ke kapas basah, sedangkan air yang dari kapas basah juga menguap ke udara. Itu ketika keadaan atau kejadian itu dalam kesetimbangan, maka suhu yang terukur di termometer ini, di bulbnya ini, dinamakan wet bulb temperature. Gitu. Ya, kalau digambarkan di figur 29.2 ya, di sini P kemudian T di sini ya. Pada saat relative humidity 50% ya, ini kita bisa ukur sebagai T dry bulb ya. Kemudian ketika relative humidity-nya meningkat ya, meningkat sampai ke 100% ya, ini berarti sudah dalam keadaan kesetimbangan. Nah, di sini kalau tarik ke bawah ini suhunya adalah suhu wet bulb. Suhu wet bulb di sini. Nah, kemudian tadi sudah terminologi ya sampai ke wet bulb temperature. Kemudian masuk ke humidity chart atau psychrometric chart. Yang pertama di sini wet bulb line atau equation. Sebuah jumlah yang besar dari udara dibawa berkontak dengan sedikit air. Nah, maka di sini akan diasumsi ada evaporasi ya, ada penguapan dari air ya, sehingga menyebabkan suhu dan humidity-nya dari udara itu berubah. Ya. Dan di sini hanya suhu dari air yang berubah. Gitu. Jadi misalkan air dalam jumlah yang besar dikontakkan dengan udara ya. Udara itu kan mengandung uap air juga ya, tapi jumlahnya kan sedikit, tidak banyak. Nah, di situ maka akan ada kontak ya yang menyebabkan terjadinya penguapan dari air sehingga menyebabkan suhu dan humidity dari udara itu berubah.
Nah, kemudian untuk persamaan untuk wet bulb line ya, dari energi balance ini menunjukkan bahwa heat transfer ke udara itu sama dengan panas vaporisasi dari heat transfer ke air, heat transfer ke air sama dengan heat vaporisasi dari air. Nah, di figur 29.4 ini menunjukkan beberapa garis ya. Yang mana di sini garis-garis yang miring ini adalah garis wet bulb. Garis wet bulb. Ini di psychrometric chart untuk udara dan air. Ya. Jadi garis miring ini dibentuk dari sini ya, awalnya titik A. Titik A ini berarti pada saat TDB itu humidity-nya berapa, kemudian pada 100% relative humidity, di situ terukur humidity-nya berapa dan TWB-nya berapa. Titik B, kemudian dari titik B ini ditarik garis dengan titik A di sini sehingga terbentuk garis miring yang mempunyai garis miring yang lurus ya dengan negatif slope-nya. Negatif slope di sini. Kemudian yang lainnya ini berarti sejajar ya. Sejajar dengan garis yang di sini. Ini juga pokoknya yang garis miring-miring ini adalah wet bulb line di grafik humidity ya. Nah, kemudian di humidity chart atau psychrometric chart itu juga ada adiabatic cooling line atau equation. Sebuah proses pendinginan dan humidifikasi adiabatik terjadi antara udara dan air yang di-recycle seperti yang diilustrasikan di figur 29.5. Di proses ini udara didinginkan dan dihumidifikasi gitu ya. Humidifikasi di sini berarti nanti kandungan airnya meningkat. Nah, humidity itu kelembapan ya, berarti dilembabkan gitu ya. Udaranya didinginkan dan dilembabkan. Sementara sedikit air ya, sedikit air yang diresirkulasi di sini mengalami penguapan. Gitu. Jadi pada saat udara itu didinginkan dan juga dilembabkan, ini kan ada warm air ya, terus kemudian suhunya berapa, di sini ada T air masuk ke dalam cooling tower, ini kan ditambahkan air gitu ya, disemprotkan air ya. Nah, di sini udaranya akan mengalami perubahan humidity dan juga suhu itu ya. Nah, pada saat ini air yang diresirkulasi ini mengalami evaporasi. Ya, sedikit air yang diresirkulasi ini mengalami evaporasi. Sehingga dibutuhkan make up air, make up water di sini, makanya ada make up water. Ya kan? Karena kan di sini airnya yang disirkulasi ini kan disemprotkan berkontak dengan udara, kemudian mengalami evaporasi, sedikit dari ini mengalami evaporasi dan ikut ke udara keluar di sini ya. Makanya berkurang jumlahnya sehingga perlu make up water.
pada keadaan kesetimbangan ya dan proses steady state, suhu keluar udara ya ini sama dengan suhu dari air. Dan udara yang keluar ini jenuh pada suhu tersebut. Ya, jadi udara yang keluar di sini suhunya sama dengan suhu air yang diresirkulasi di sini. Ya, dan kondisinya, kondisi udara yang keluar di sini adalah saturated, ya, sehingga dinamakan T-nya itu T saturated. Di sini. Kemudian dengan membuat energy balance dari proses tersebut, di mana Q-nya itu sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan persamaan cooling adiabatik dari udara. Tuh. Nah, di humidity chart untuk garis adiabatiknya itu sama ya dengan yang wet bulb line ya. Jadi di sini yang miring, garis lurus miring di sini adalah adiabatic cooling line dan wet bulb line. Jadi ini sama. Kemudian kalau dari video 29.6 ini kan penggambaran atau ilustrasi dari humidity chart. Ya, jadi dari sini kita bisa menggarisbawahi atau memperhatikan ada beberapa garis dan juga kurva yang bisa kita identifikasi. Yang pertama di sini ada constant relative humidity ya dalam persen. Jadi relative humidity itu berarti yang kurva ini ya. Ini kemudian yang paling atas berarti 100% relative humidity di sini. Kemudian ada garis konstan moist volume specific atau humid volume. Ya, di sini juga ada garis humid volume. Ini juga garis miring tapi dia miringnya lebih tegak ya. Lebih tegak daripada yang adiabatic cooling line dan wet bulb line. Kemudian ada adiabatic cooling line yang mana sama dengan wet bulb line. Ini adiabatic cooling line dan wet bulb line. Kemudian 100% relative humidity, oh ini tadi ya, yang 100%. Ya, ini berarti kondisi yang saturated ya, kondisi saturated. Kemudian spesifik entalpi per massa udara kering untuk saturated campuran udara dan uap air. Spesifik entalpi ini di sini. Kalau kita lihat di sini berarti dari adiabatic cooling line ini diteruskan gitu ya. Teruskan sampai memotong di garis yang di luar ini untuk mendapatkan spesifik enthalpy value. Nah, kemudian enthalpy value ini nanti ada adjustment untuk udara yang kurang dari saturated ya. Nanti ada di kurva humidity yang sebenarnya itu nanti ada ini ada nilai apa ya? Ada kayak garis juga garis yang menunjukkan itu deviasi atau adjustment itu. Jadi nanti mengurangi nilai dari enthalpy value. Nah, kemudian untuk menghitung delta H ya, selain dari humidity chart itu kan juga bisa kita hitung dari persamaan ya. Nah, di sini untuk
menghitung delta H dari persamaan itu bisa dilihat di persamaan 29.7. Jadi delta H sama dengan CP udara dikali T min Tref, kemudian ditambah humidity dikali CP uap air kali T min TS plus delta H vaporization pada TS plus CP H2O liquid kali TS min Tref. Kemudian di sini kita ambil Tref-nya untuk H2O sebagai TS. TS ini adalah suhu saturation dari pada 0 derajat Celcius, sehingga yang term terakhir ini ya, term terakhir ini bisa menjadi 0. Jadi Tref-nya ini kita ambil sama dengan TS, sehingga nanti yang di sini 0. Sehingga 29.7 ini akan menjadi delta H sama dengan yang ini tetap, ini juga tetap ya, plus H dikalikan delta H vaporization pada TS. Ya, karena kan ini ada apa ini kurung, jadi ini kurung kotaknya, kurung kotaknya di sini kan dikalikan H. Jadi ini, bagian ini, dan bagian ini tuh dikalikan H. Terus yang ini terakhir ini dianggap 0, sehingga yang dikalikan H tinggal 2 term ini ya. Itu makanya ini dipisahkan, tidak dijadikan satu kurung lagi, tapi dipisahkan. Kemudian jika kita memasukkan equation 29.2 ke persamaan 29.8 dan memilih Tref untuk udara menjadi 0 derajat Fahrenheit, maka persamaan 29.8 ini akan menjadi persamaan 29.9 ini untuk sistem satuan Inggris. Ya, jadi delta H sama dengan 0,24 plus 0,45 kali H kali T plus 1075,2 kali H dalam BTU per pound. Sedangkan 29.10 ini yang satuan SI. Ya. Tadi yang 29.2 itu kan yang ini ya. CS itu berarti CP udara ditambah dengan CP uap air kali humidity. Terus ini kalau yang tadi ada nilainya ya, konstan. Oke, ini kan CP udara, kemudian ini CP water vapor, ya CP water vapor. Ini kan tadi sama ya, dikalikan H juga, jadi yang ini, bagian ini diganti dengan yang persamaan 29.2. Terus ditambah dengan ini. Nah, kita lihat lagi yang ya, karena di sini kan bukan entalpi ya yang ini, tapi CS itu seperti heat capacity, humid heat dari campuran udara dan uap air. Makanya di sini masih perlu dikalikan dengan T ya. Ya, kan sama seperti ini ya. Tapi Tref-nya kan
0, jadinya tinggal T aja. Jadi seperti ini. Nah, ini di figur 29.7a dan 7b ini psychometric chart atau humidity chart yang sebenarnya. Ini yang satuan Inggris, ini satuan SI. Nah, ini tuh yang adjustment tadi ya. Aduh, nggak sempat kelihatan ya. Mungkin kalau yang ada buku bisa dilihat di buku juga ya. Untuk adjustment kita lihat buku juga yang lebih jelas. Nah, adjustmentnya itu jadi di mungkin yang ini aja lebih kelihatan. Yang garis ini ya, ini kan ada garis putus-putus. Ada garis putus-putus, yang ini juga ada garis melengkung ya, garisnya itu melengkung putus-putus gitu. Nah, itu terus nanti ada minus gitu ya. Ada minus misalkan situ minus 0,5, terus 0 minus 1, terus minus 1,5, minus 2, kemudian minus 3, minus 4, minus 5, dan minus 6. Ya, kalau yang satuan SI itu. Oh, kalau satuan SI ini garisnya nggak putus-putus. Kalau yang satuan Inggris itu garisnya putus-putus. Ya, sama aja sih. Itu. Nah, itu yang dinamakan adjustment. Ya, nanti entalpinya yang dari sini ya nilainya misalkan 150. Nah, kemudian nanti titiknya berada di daerah mana ya dari kurva adjustment tadi, misalkan di 1 ya, jadinya nanti 150 dikurangi 1 gitu. Oke, kemudian kemudian ini contoh soal menentukan properti dari moist air dari kurva humidity. Ini semua properti yang bisa kita temukan di kurva humidity untuk sistem Inggris ya. Untuk moist air pada dry bulb temperature 90 derajat Fahrenheit dan wet bulb temperature 70 derajat Fahrenheit. Ini masuk akal untuk mengasumsi bahwa seseorang dapat mengukur suhu dry bulb dengan menggunakan termometer merkuri ya, dan suhu wet bulb dengan menggunakan sling psychrometer. Oke, untuk solutionnya di sini dia ini bukan yang asli, tapi merupakan diagramnya aja, jadi mirip dengan yang aslinya ya untuk humidity chartnya. Jadi di sini untuk tadi TD-nya, TD bulb 90 ya, kemudian T wet bulb 60, 70 ya di sini ya. Sehingga dari TD ini kalau kita ke atas
Kemudian humidity di sini titik A ya. Kemudian dari titik A ini nanti diteruskan ke 100% humidity, terus ke bawah. Di sini adalah TW ya, atau juga bisa dari kan yang diketahui itu TW sama TD ya. Jadi kita di sini sampai menyentuh ke saturated airline atau persen relative humidity-nya 100% di sini. Kemudian yang ini nanti kita tarik garis lurus yang sejajar dengan wet bulb line, sehingga nanti dapat humidity di titik TDB, sorry, T dry bulb. Gitu. Nah, yang pertama ini untuk semua properties dew point ya, dew point. Ketika udara pada A ini didinginkan pada tekanan konstan, maka pada akhirnya akan mencapai suhu di mana moisture itu ya akan mulai mengembun. Jadi uap air akan mulai mengembun. Itu adalah suhu dew point ya. Jadi suhu di mana uap air mulai mengembun itu adalah suhu dew point. Nah, dew point-nya di sini adalah di B ya, di B. Kita lihat di titik B. Berarti dari 70 ini terus titik ini kemudian ditarik sampai dia berpotongan dengan garis yang dibentuk dari T dry bulb. Sini ya, kemudian sudah dapat titik di sini. Kalau kita ke kanan ini dapat humidity, tapi kalau kita tarik ke kiri sampai menyentuh 100% relative humidity, nah maka ini akan menjadi titik B. Titik B di sini kalau ditarik ke bawah ya, yang akan didapatkan suhu dew point-nya. Suhu dew point adalah 60 derajat Fahrenheit. Kemudian relative humidity ini interpolasi ya dari, nah tadi kan sudah dapat titik A ya, titik A di sini dapat, ternyata titik A ini letaknya di sini di antara 30% dan 40%. Jadi kita interpolasi atau kita kira-kira kalau misalkan pas di tengah-tengah berarti anggaplah 35%. Jadi kalau mungkin mendekati 40 ya dikira-kira 37 atau 38%. Gitu. Ya. Kemudian humidity ini tadi dari titik A tarik ke kanan. Nah, di sini adalah 0,0112 pon H2O per pon dry air. Kemudian humid volume dengan interpolasi antara garis 14 dan 14,5 ini ya. Di sini nggak kelihatan yang 14,0-nya. Oh, sorry, ini kelihatan ya. Jadi kan yang garis miring tapi agak tegak itu adalah humid volume. Mau tanya kapan ngasih? Ini di sini. Karena titik A-nya itu lebih dekat ke 14, maka kita bisa mengasumsi 14,1 feet cubic humid volume-nya per pon dry air.
Kemudian entalpi. Entalpi value untuk saturated air dengan T wet bulb 70 derajat Fahrenheit adalah 34,1 BTU per pound dry air. Ini. Jadi yang 70 tadi ini ya dari wet bulb line. Kita teruskan sampai memotong garis yang ada di sini, yaitu didapatkan 34,1. Nah, kemudian untuk adjustment-nya atau deviasinya, karena relative humidity-nya itu kan tidak 100% ya, jadi ada adjustment. Adjustment-nya di situ 0,2. Sehingga actual enthalpy dari udara pada 37% relative humidity adalah 34,1 dikurangi 0,2. Sama dengan 33,9 ini ya, harusnya BTU per pound dry air. Cuman di ini nggak ditunjukkan garis atau kurva adjustment-nya. Kalau mau dilihat di yang sebenarnya, jadi 70%, ini kalau dari file itu juga sama aja, kurang jelas. Jadi mendingan langsung melihat di buku aja. 70 ya ini. 70 itu betul ya, 34,1. Kemudian titik A ini berada di titik A 90 ya, 90. Sebentar, 90. Iya, dia itu letaknya sebelum, jadi di sini ada garis putus-putus, garis agak lengkung gitu ya, putus-putus di sini. Oke, di sini. Adjustment min 0,2 itu, sehingga entalpinya yang ini tadi dikurangi 0,2 BTU. Iya, itu ya caranya untuk membaca kurva humidity. Nah, ini nggak kelihatan sih kan. Ini garis adjustmentnya ini min 0,2 BTU. Terus ini 90, 70 yang ini. Ya, kan dia lebih dekat dengan garis adjustment min 0,2 ini. Makanya dikurangi 0,2. Kemudian aplikasi dari humidity chart. Jadi untuk aplikasinya ini meliputi pengeringan ya, moist air masuk dan masuk ke dalam proses dan keluar proses, mengandung sedikit moist gitu ya. Jadi pada proses pengeringan, udara yang masuk itu, maksudnya itu ya feed yang masuk ke dryer misalnya ya, feed yang masuk ke dryer pada proses pengeringan itu mengandung water content yang lebih banyak ya. Kemudian saat keluar, water content-nya menjadi lebih sedikit. Kemudian aplikasi yang kedua ini humidifikasi liquid water ya, diuapkan menjadi moist air. Kemudian
combustion, pembakaran, moist air masuk ke proses, kemudian air ditambahkan ke moist air dari produk combustion, pembakaran. Kemudian air conditioning, moist air dipanaskan dan didinginkan. Kemudian kondensasi, moist air didinginkan di bawah suhu saturation-nya. Ini beberapa contoh aplikasi penggunaan humidity chart. Nah, ini contoh yang lain ya, contoh aplikasi heating, pemanasan pada constant humidity di dalam home furnace. Moist air pada 38 derajat Celcius dan 49% relative humidity dipanaskan di dalam home furnace menjadi suhu 86 derajat Celcius. Berapa heat yang harus ditambahkan per meter kubik initial moist air dan berapa final dew point dari udara. Ya, berarti di sini proses mempunyai input state atau kondisi inputan di poin A pada T dry bulb 38 derajat Celcius dan 49 relative humidity persen. Ya, ini 49 bukan 48. Dan keadaan keluar pada poin B, di mana berada di intersection dari garis horizontal dari constant humidity dengan vertical line, garis vertikal dari TDB 86 derajat Celcius. Dew point-nya tidak berubah di proses ini karena humidity-nya tidak berubah dan berada di lokasi C pada 24,8 derajat Celcius. Gitu. Jadi proses pemanasan pada constant humidity, karena di sini kan sudah ada ya constant humidity, jadi udaranya tadi hanya dipanaskan aja, jadi suhunya aja yang berubah, tapi humidity-nya konstan. Terus yang ditanyakan berapa panas yang harus ditambahkan per meter kubik initial moist air dan final dew point dari udara. Ya, oke. Ini tadi titik awal 38 pada 49 RH. 49% RH. Untuk lebih mudah, kita anggap 50% gitu ya RH. Jadi di sini jadi 38 tarik ke atas sampai menyentuh 50% RH ini. Di titik A, kemudian karena kan tadi constant humidity ya, jadi kita tarik ke arah horizontal di sini ya, dengan humidity konstan sampai di suhu 86. Tadi kan sesuai di soal kan sampai 86 ya. Berarti di sini tarik ke atas didapatkan titik B. Titik B, kemudian kalau kita tarik dari A ke kiri sampai memotong garis 100% relative humidity, maka ini adalah titik C yang kalau kita tarik ke bawah akan didapatkan titik dew point ya, atau suhu dew point-nya 24,8. Amira yang tahu. Kemudian dari titik A ini ya, dari titik A ini kan dari wet bulb line
bisa kita tarik, wet bulb line-nya bisa kita tarik sampai menyentuh garis entalpi. Ya, jadi titik A ini entalpinya 90, sedangkan titik B ini entalpinya 143,3. Terus deviasinya atau adjustment-nya juga tergantung ya, ini ya, titik A ini lebih dekat di garis adjustment yang mana, dan titik B juga lebih dekat dengan garis adjustment yang mana. Kita tuliskan juga di sini deviasi entalpi min 0,5 yang A, yang B min 3,3, sehingga actualnya adalah sekian. Ya. Kemudian, tadi yang ditanyakan Q ya, Q berapa Q yang ditambahkan. Kemudian di sini pada titik A, volume dari moist air adalah 0,91 meter kubik per kilogram dry air. Ya, di sini nanti bisa dari chart juga ya, dari chart itu untuk mendapatkan volume dari moist air itu berarti yang garis miring agak tegak itu ya volumenya. Satuannya meter kubik per kilogram dry air ya. Jadi titik A itu 38. Volumenya 0,9, iya 91. Ya. Jadi titik A ini nanti dia paling dekat dengan garis miring yang agak tegak gitu ya. Itu kan ada 0,9 meter kubik per kilogram dry air, tapi nggak pas di 0,9, dia agak setelahnya sedikit gitu kan, jadinya dianggap 0,91. Nah, kemudian untuk menghitung energi balance-nya, kita sederhanakan, kita asumsi steady state dan open system, jadi Q sama dengan delta H, sehingga Q sama dengan yang kondisi akhir dikurangi kondisi awal. 40 dikurangi 89,5 sama dengan 50,5 kilojoule per kilogram dry air. Kemudian tadi kan Q panas yang ditambahkan per meter kubik initial moist ya. Initial moist dari titik A. Jadi Q-nya ini dibagi dengan volume. Dibagi dengan volume sehingga Q sama dengan 55,5 kilojoule per meter kubik initial moist air. Kemudian final dew point-nya sudah ini ya, dari chart sudah didapatkan 24,8. Kemudian contoh yang kedua, nih ya, cooling and humidification using water spray. Salah satu cara ya untuk menambahkan moisture ke udara adalah dengan melewatkan udara ya melalui water spray ya, atau melewatkan udara ke dalam air washer seperti yang di figur 29.3a. Secara normal water yang digunakan disirkulasi daripada dibuang. Jadi ini air yang dispraykan, ini umumnya di
sirkulasi daripada dibuang. Itu ya, yang keluaran ini kan daripada dibuang, mending di recycle. Kemudian kemudian di kondisi steady state air berada di suhu saturation adiabatiknya, di mana suhunya adalah sama dengan suhu wet bulb. Udara melewati washer, ya, ini didinginkan, dan jika kontak time, waktu kontak antara udara dan air cukup lama, maka udara akan berada di suhu wet bulb. Suhu wet bulb ini maksudnya di sini ya, keluarannya juga akan berada di suhu wet bulb. Tetapi kita bisa mengasumsi bahwa washernya ini kecil sehingga udara tidak bisa mencapai suhu wet bulb, melainkan mencapai kondisi seperti ini. Pertanyaannya, hitung moisture yang ditambahkan dalam kilogram per kilogram dry air yang masuk ke humidifier. Itu ya. Jadi di sini udara yang masuk suhunya TDB 40, kemudian yang keluar 27. TWB itu 22. Ya, karena air yang digunakan ini kurang, sehingga udara yang keluar itu suhunya tidak bisa mencapai suhu wet bulb-nya. Bulan proses di asumsi adiabatik. Kemudian dari gambar E29.3b di sini tadi ada yang kondisi awal suhunya 40, suhu 40, kemudian ini sudah diketahui di soal loh ya yang di sini. Jadi ini hasil ini dari soal ya. Bukan kita melihat dari humidity chart tapi dari soal. Jadi titik A ini 40, kemudian tadi TW-nya itu 22 sehingga kita bisa menarik garis yang sejajar dengan ini wet bulb line. Karena kan di sini satuannya apa ini? OSI ya. Jadi kan kalau di situ yang garis miring-miring itu suhunya 20, 25. Oh ada ya 22. Jadi nanti kalian pilih yang suhu 22. Garis miring yang suhu 22 nanti dipotongkan dengan 40. Ini titik A, terus humidity-nya berarti tinggal tarik ke kanan aja. Kemudian titik B-nya di sini juga, terus humidity-nya tarik ke kanan. Hingga di sini ya, di list humidity untuk titik A dan titik B. Perbedaannya, ini kan ada kenaikan ya humidity. Nah, kenaikannya adalah 0,0052 kg H2O per kilogram dry air added. Ya, maksudnya di sini setelah melewati water spray, banyaknya udara yang ditambahkan, banyaknya air yang ditambahkan ke udara itu 0,0052 kg H2O per kilogram dry air. Ya, itu jadi kan tadi pertanyaannya berapa moisture yang ditambahkan ya dalam kilogram per kilogram dry air.
Jadi udah dari dari data humidity titik A dan titik B itu aja selisihnya. Selisihnya yaitu adalah udara yang di air yang ditambahkan ke dalam udara. Kemudian example 29.4. Combine material and energy balance for a cooling tower. Jadi ini kombinasi material balance dan energy balance dalam cooling tower. Kita diminta untuk meredesign cooling water tower yang mempunyai blower dengan kapasitas 8,3 kali 10 pangkat 6 feet cubic per jam dari moist air. Moist air masuk ke cooling tower pada suhu 80 derajat Fahrenheit dan wet bulb temperature 65 derajat Fahrenheit. Udara keluar pada suhu 95 derajat Fahrenheit dan 90 derajat Fahrenheit wet bulb. Berapa air yang dapat didinginkan dalam pond per jam jika air yang akan didinginkan masuk pada tower ya pada suhu 120 derajat Fahrenheit dan meninggalkan tower pada 90 derajat Fahrenheit dan tidak di-recycle airnya. Oke, ya jadi kalau digambarkan prosesnya di cooling tower itu seperti di figure E29.4. Jadi ini towernya, udara yang masuk dari blower kapasitasnya sekian ya. Kemudian suhunya ini sudah ada, terus yang udara yang keluar dari tower ini juga suhunya sudah ada. Kemudian air ya masuk tower pada suhu 120 derajat Fahrenheit dan keluar pada 90 derajat Fahrenheit. Kemudian dari humidity chart, kondisi awal titik A ya, titik A di sini adalah udara ya, udara masuk, suhu TD-nya TD bulb 80, kemudian T wet bulb 65, titiknya di sini kita tarik ke sini ke kanan, dapat humidity titik A. Kemudian udara keluar, T dry bulb-nya 95, T wet bulb-nya 90, kemudian titik B ditarik ke kanan, dapatkan humidity di titik B. Kemudian kita dari humidity chart ya, kita bisa tadi humidity sudah ya, humidity-nya udah dapet, pond per pond dry air tadi yang titik A sekian, titik B sekian. Kemudian kalau satuan grain H2O per pond dry air A sekian dan B sekian. Kemudian entalpinya, jadi kalau entalpi ini diteruskan ya sampai memotong garis entalpi yang di sini, yang ini juga memotong garis di sini. Terus jangan lupa dikurangi deviasinya sini dengan sekian. Kemudian volume ya, volume juga dari humidity chart. Nanti ada garis miring agak tegak, agak vertikal gitu. Nah, dapatkan sekian, sekian. Ini semua dari humidity chart ya. Kemudian cooling water exit rate can be obtained from an energy balance ya. Jadi air cooling water yang
keluar, lajunya dapat dihitung dari energi balance. Dan di sini basisnya 8,3 kali 10 pangkat 6 feet cubic per jam moist air sama dengan 1 jam gitu ya. Sehingga untuk udara yang masuk ya di sini dikalikan dengan volumenya tadi. Ini kan satuannya tadi per jam ya. Kemudian kalau dibagi dengan volumenya, volume ini satuannya feet cubic per pound dry air, maka akan didapatkan massa. Ini kan tadi kita sudah membasis 1 jam ya, sehingga untuk kapasitas di sini atau volume fluidnya di sini bisa jadi volume ya, karena kan sudah dibasis 1 jam sehingga kita nggak perlu menambahkan per hour-nya lagi, sehingga kita di sini bisa menghitung massa dari dry air yang masuk. Ya. Ini tadi dari kapasitas volume kan satuannya ini dibagi dengan volume dari humidity chart untuk yang kondisi awal atau yang harus masuk ya. Sehingga udara yang masuk adalah 6,01 kali 10 pangkat 5 pound dry air. Kemudian relative enthalpy dari arus air yang masuk per pound ya, di mana titik reference-nya itu adalah 32 derajat Fahrenheit dan 1 atm. Ya, berarti ini menghitung sensibel ya, sensibel dari cooling water yang masuk. Delta H sama dengan CP kali DT. CP kali delta T, CP H2O itu 1, kemudian suhunya 120 dikurangi suhu reference 32 derajat Fahrenheit. 1 itu CP H2O liquid ya. Sebentar. Kalau kita lihat lagi yang di awal-awal itu kan di tabel itu kan ada nilainya. Iya, sini ya. Kemudian arus yang keluar di sini 90 dikurangi 32 sama dengan 58 BTU per pound H2O. Nah, nilai itu dari steam table pada 120 Fahrenheit untuk liquid air ya. Ini adalah 87,92 BTU per pound H2O. Ya, nilainya sedikit berbeda ya. Dari yang ini tuh nilainya sedikit berbeda dengan yang di sini. Kalau dari steam table ya, steam table. Untuk datum reference yang lain juga bisa digunakan ya untuk liquid air, tapi di sini seringnya memang yang 32 derajat Fahrenheit. Kemudian
transfer air ke udara ya, ini dilihat dari data humidity ini tadi ya kan, awalnya sekian humidity dari udara yang masuk sekian terus yang keluar sekian, berarti ada penambahan air ya di situ, makanya bisa dihitung dengan mengurangi aja humidity di akhir kurangi awal sama dengan sekian pon H2O per pon dry air. Kemudian misalkan di sini W sama dengan pon H2O yang masuk ke tower di dalam stream arus air gitu ya, tiap pon dry air, sehingga W dikurangi 0,0199 itu sama dengan massa H2O yang meninggalkan tower ya tiap satu pon dry air, ya kan? Nah, kemudian material balance untuk dry air, ya, ini sama dengan yang ini tadi. Dry airnya tidak berubah ya, masanya tetap masuk sama dengan yang keluar untuk dry airnya. Tapi kalau udara total, nah itu yang berbeda. Nah, kemudian ke energi balance-nya. Energi balance di sini udara dan air di dalam udara yang masuk ya ditambah dengan air yang masuk ya sama dengan udara dan air yang keluar ditambah dengan air yang keluar ya. Di sini udara dan air yang masuk adalah ini dikalikan dengan entalpinya ya 29,93 di sini itu satuannya kan BTU per pon dry air ya. Nanti untuk satuannya entalpi kan BTU ya. Jadi kan kalau dilihat dari sini ini bisa dicoret gitu kan. Makanya ini dikalikan dengan massa dry air-nya bukan massa totalnya ya. Oke, terus yang air yang masuk ini entalpinya 88 BTU per 1 pon H2O 88 di sini ya 88 kemudian dikalikan W-nya kan kita belum tahu ya air yang masuk itu berapa, jadi dibuat W dulu. W itu sama dengan massa air per massa dry air kemudian dikalikan dengan massa dry air. Jadi nanti kalau dicoret ini kan dicoret sama ini dicoret, ini juga dicoret sehingga dapat ya BTU aja. Sama satuannya, berarti ini BTU, yang lainnya juga harus BTU. Yang harus keluar, ini udara. Jadi ya, di titik B ini, kan entalpinya 55,83, kemudian yang ini 90 dikurangi 32 sama dengan 58 ya. Yang keluar sama ya, berarti
delta H ini sama dengan CP kali DT gitu ya. Oke, ini dikalikan dengan massa dry air, ini dicoret jadinya BTU, kemudian yang water yang keluar, berarti banyaknya air itu W dikurangi 0,0199. Ya. Terus dikalikan dengan massa udara kering. Oke, sehingga W-nya bisa dihitung. W sama dengan 0, sebentar. Ini ya pokoknya nanti dari persamaan ini ya, dari persamaan di sini akan didapatkan nilai W. Ya. Kemudian untuk yang ini berarti air yang masuk, sedangkan yang nilai ini adalah air yang keluar dari tower. Sehingga total air yang meninggalkan tower adalah ini 0,805 pon H2O per pon dry air dikali dengan massa atau mass rate dari dry air. Sehingga di sini pon H2O per hour. Ya, pertanyaannya tadi kan berapa air ya? Ya, berapa air yang didinginkan dalam pon per hour? Berarti yang masuk ya itu ya. Ya. Berapa air yang dapat didinginkan per pon per dalam pon per jam jika air, oh ya. Seharusnya itu kalau dari pertanyaannya berapa air yang dapat didinginkan. Oh iya, ya berarti yang keluar ya itu ya, bukan yang masuk hitungannya. Jadi air yang sudah didinginkan itu berapa tiap jamnya. Gitu. Ini. Jadi bukan yang ini, tapi yang keluar dari tower. Oke. Kemudian ada soal lagi, humidity. Sebuah rotary dryer beroperasi pada atmospheric pressure, mengeringkan 10 tons per hari wet grain ya pada 21 derajat Celcius dari moisture content 10% ke 1% moisture. Udara mengalir dengan arah counter current terhadap laju dari wet grain ya dan masuk pada suhu 107 derajat Celcius dry bulb dan 43 derajat Celcius wet bulb. Humidity-nya 0,031 pon water vapor per pon dry air. Udara yang keluar ini saturated pada 52 derajat Celcius dry bulb dan humidity ini 0,0955 pon. Asumsi tidak ada heat loss dari dryer dan grainnya keluar pada suhu 43 derajat Celcius. Untuk properti termodinamika dari semua materialnya sudah diberikan di tabel di bawah ini ya. Oke, jadi kalau digambarkan prosesnya, di sini ada wet grain masuk ke rotary dryer, suhunya sekian, moisture content-nya sekian, terus keluar dengan moisture content 1% dan suhunya sekian. Kemudian udara yang digunakan masuk secara counter current, suhunya 107 dan keluarnya saturated air
Jadi udaranya udah jenuh pada suhu 52 derajat Celcius. Yang ditanyakan ininya. So, no heat loss. Ya, berarti ini yang ditanyakan adalah Q-nya. Ya, ditanya Q-nya berapa. Oke. Dari ini saya tunjukkan ini aja ya. Excel-nya. Oh, kurang sedikit waktunya, sebentar. Kok ini ya? Bentar, bukannya. Oh. Mana ya? Energy balance. Oh ya, saya betul. Yang ini week 13. Iya ya. Di sheet 1. Oke. Jadi basisnya 1 hari operasi. T-ref-nya 0 derajat Celcius. H2O liquid, kemudian komponennya di sini udara kering dan H2O, kemudian solid ya. CP-nya untuk solidnya dianggap sekian. Kemudian untuk H2O liquid 4,1. Kemudian H2O gasnya, ini CP-nya dari appendix E. Ini udara kering, CP-nya sekian. Kemudian delta H vaporisasi untuk udara adalah, untuk air, untuk air 2503. Kemudian tadi arus 1 udara yang masuk ya, arus 1 di sini udara yang masuk. Suhunya 107, mass fraction-nya tadi dari humidity ya, dari humidity kan 0,0 berapa tadi? 0,031 ya. (0,031) berarti dibagi dengan totalnya. Tadi kan 0,031 per pound dry air. Berarti kan totalnya itu 1 ditambah 0,031 ya. Jadi mole fraction-nya, mass fraction-nya adalah 0,031 dibagi 1,031. Ini untuk yang udara. Untuk yang uap air ya, uap air sekian. Sedangkan yang ini tinggal langsung aja ya, 1 dikurangi ini. Untuk yang udara keluar juga sama, mass fraction-nya kan sudah diketahui, humidity-nya 0,0955 per 1 pound dry air, jadinya dibagi dengan 1,0955. Ini 1 dikurangi yang di sini. Sudah, kemudian ininya udaranya tadi udah diketahui ya. Coba kita lihat lagi.
Oke. Ini yang terlihat Excel atau PowerPoint-nya? Excel, Bu. Excel, oke. Ya, yang diketahui di soal adalah yang ini. Weight grain-nya totalnya 10 ton ya, jadi dalam kilo berarti 10 kilo, 10.000 kilogram. Terus fraksi masanya, airnya adalah 0,1, ini 0,9, jadi masanya untuk komponen air dan grain-nya bisa dihitung. Kemudian untuk fraksi massa di arus 4, dry grain-nya itu kan tinggal 1%, jadi 0,01, ini 0,99. Kemudian untuk mass balance-nya iya, di sini mass balance-nya di Golsik ya. Jadi di Golsik karena kan yang total massa di sini kan kita belum tahu ya. Di sini belum tahu, kemudian yang di sini juga belum tahu ya. Di sini juga belum tahu sehingga yang sama itu grain-nya ini tetap sama di sini. Berarti dari sini nanti bisa tahu yang ini ya, bisa tahu ini, kemudian ini bisa dihitung ya, air sisa ya, di sini air sisa dari 1000 nanti sisanya sekian, berarti ada air yang kebawa dengan udara ya, jadi 1000 dikurangi ini itu nanti masuk ke udara, tapi kan kita belum tahu ya yang di sininya, makanya di Gulsik gitu, di trial terus di Gulsik ya. Jadi kalau di sini ini yang trialnya, kemudian ketika kita sudah men-trial yang di sini berarti kita bisa menghitung ini dan ini, kemudian supaya ngeling berarti ini kan sama ya, kalau yang di sini ini udara keringnya ini sama. Terus dari sini nanti, ini supaya ngeling juga berarti harus, kan ini ada hubungannya dengan yang di sampingnya, ini arus 3 dan 4, jadi dibuat material balance untuk H2O gitu ya, sini. Kemudian yang ini penjumlahan di sini ya. Terus ini untuk melihat fraksinya, fraksi massa di sini, fraksi massa dari udara kering, terserah sih mau fraksi massa udara kering atau H2O ya. Sekian, dan nanti ini harus sama dengan yang di sini. Ya, harus sama dengan 0. Terus di Gulsiknya di sini. Jadi ini saya kasih warna aja. Oke. Setelah itu, setelah selesai Gulsiknya kan berubah semua ya ini untuk massa-massanya, terus kita bisa menghitung ini energinya untuk tiap-tiap komponen di arus 1, caranya sama, ini mas sensitif. Karena ini kan tidak ada reaksi ya, jadi hanya sensibel aja. Sini, kemudian yang ini juga massa kali CP dt
dijumlahkan, yang di sini juga itu. Untuk udara ya, udara yang masuk dan keluar, caranya untuk menghitung energinya sama. Kemudian untuk yang air di arus 3, ya di sini massa dikalikan Cp dikalikan dt. Yang ini juga sama greennya ya, massa kali Cp kali dt. Kemudian yang ini energinya di arus 4. Ini juga massa kali Cp kali dt. Ini juga ya sama mas. Sorry. Ini juga sama, caranya massa kali Cp kali dt. Yang mungkin yang harus hati-hati di sini ya. Untuk yang H2O-nya di arus 2 itu kan sudah ada tambahan ya dari H2O yang mengalami perubahan fase ya, makanya di sini ditambahkan delta HV juga selain sensible. Ya, ini kan massa, kemudian yang dikurung bentar. Ini massa ya, kemudian ini yang ini delta HV-nya ditambahkan di depan sini ya. Tambah di sini, kemudian yang belakangnya ini adalah sensible. Ya. Kalau yang masuk juga gitu. Sama ya, ada papernya. Karena kan di mana namanya? Di ini kan dalam bentuk vapor ya udaranya. Jadi harus ditambahkan delta H vaporization. Kalau yang ini hanya sensible aja, yang udara keringnya. Oke. Jadi sudah selesai ya materi terakhir mengenai humidity. Jadi yang humidity dengan yang delta H solution mixing itu tidak ada reaksi. Ya. Jadi hanya kalau yang humidity ini perubahan fase. Sedangkan yang delta H solution itu ya panas pelarutan yang identik atau hampir sama seperti saat perhitungan delta H reaksi. Gitu. Ya. Oke, hari Sabtu kita jadi kuis jam 9 ya kemarin, Iksan? Jam 9 pagi. Kuisnya berarti dari chapter 26 ya. Chapter 26 sampai humidity. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Kuisnya berapa soal ya, Bu? Berapa soal ya? Mungkin ini ya, 3 sampai ya nanti ini kalau misalkan saya kasih soalnya banyak nanti waktunya juga saya tambah, bukan 2,5 jam seperti jam ini ya, jam kuliah gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada
Karena ini kuliah kita terakhir di semester ini ya, jadi mungkin selama saya ngajar ada yang kurang berkenan, saya minta maaf dan semoga apa yang saya berikan di sini bermanfaat bagi kalian semua, tidak hanya pada saat kuliah ya, tapi juga pada saat nanti ya ke depannya. Gitu. Oke, saya akhiri ya kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu ini ya di lain kesempatan. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima Saya kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mas ya Zoom-nya.